Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 5E. Di sini saya akan membuat video singkat tentang pembelajaran tentang penelitian pengembangan. Nah, di sini yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang latar belakang, di mana latar belakang itu memuat masalah-masalah yang akan kita teliti. Nah, di latar belakang juga penelitiannya itu berupa piramida terbalik. Nah, latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Nah, di latar belakang yang baik itu harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Latar belakang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah diangkat dalam skripsi. Nah, di latar belakang itu dicantumkan argumentar mengapa suatu topik itu dibahas. Nah, kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah, di mana rumusan masalah yaitu formulasi atau penyajian masalah yang diteliti dalam suatu penelitian atau studi. Rumusan masalah merupakan bagian penting dalam suatu penelitian untuk membantu menentukan arah penelitian serta membantu memperjelas suatu sasaran penelitian tersebut. Nah, dalam rumusan masalah itu berisi pertanyaan. Yang kedua itu tujuan penelitian, yaitu untuk menentukan arah penelitian tersebut yang kita lakukan. Selain itu bisa juga untuk menginformasikan apa saja data dan informasi yang akan kita capai dari penelitian tersebut. Nah, di dalam tujuan penelitian pengembangan itu biasanya berisi dua informasi, yaitu yang pertama masalah yang akan dipecahkan, dan juga yang kedua itu pembelajaran yang akan dicapai untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang keempat itu manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis yaitu manfaat yang berasal dari tujuan penelitian verifikatif, yaitu verifikasi teori yang sudah ada sebelumnya. Kedua yaitu manfaat praktis, di mana dalam manfaat ini yang kita lakukan itu untuk memecahkan masalah secara praktikal atau bisa juga menjadi alternatif solusi dari permasalahan penelitian. Selain manfaat teoritis yang dikemukakan, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis, yaitu sebagai berikut, yaitu ada bagi penulis, bagi guru, bagi peserta didik, bagi sekolah juga bisa. Kemudian yang kelima yaitu spesifikasi produk yang diharapkan. Nah, spesifikasi ini merupakan karakteristik keseluruhan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pengguna barang atau jasa tersebut, yang mencakup semua identitas penting yang dapat digunakan untuk membedakan suatu produk tertentu dan produk lainnya. Nah, yang keenam yaitu asumsi dan keterbatasan pengembangan. Nah, asumsi yaitu bisa dikatakan sebagai dugaan sementara, atau bisa juga sebagai pijakan atau landasan untuk menentukan karakteristik produk yang dihasilkan. Kemudian keterbatasan yaitu kendala dalam desain atau metode yang diberikan keterbatasan dari peneliti yang menggali atau mempengaruhi interpretasi temuan akhir penelitian. Kemudian selanjutnya sini saya akan membahas menjelaskan tentang model-model pengembangan, yaitu model pengembangan Dick and Carey. Nah, model pengembangan ini merupakan model penelitian yang pendekatannya itu prosedural dan sistematis, yang menyarankan agar penerapan desain instruksional disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus ditempuh secara berurutan. Nah, model penelitian Dick and Carey biasa juga disebut model penelitian 10 langkah. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang materi model penelitian pengembangan yang yaitu
model penelitian EDDI, di mana model penelitian ini melibatkan tahap-tahap pengembangan 5 langkah, yang mana meliputi analisis, desain, development, dan kemudian evaluasi. Nah, kemudian model ini itu digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk dalam kegiatan pembelajaran, seperti model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media dan bahan ajar yang akan digunakan. Nah, model penelitian pengembangan EDDI dalam tahap-tahap model penelitian EDDI yang pertama yaitu analisis, di mana dalam penelitian ini yaitu menganalisis perlunya pengembangan produk, model, metode, media, bahan ajar, dan kemudian baru menganalisis kelayakan serta syarat-syarat pengembangan produk yang akan dikembangkan. Nah, kemudian masalah itu biasanya muncul atau terjadi karena produk yang sekarang itu tersedia atau sudah tidak relevan dengan kebutuhan sasaran, kemudian lingkungan belajar, teknologi, karakteristik peserta didik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu setelah menganalisis kita mendesain, di mana mendesain itu proses sistematik yang dimulai dari merancang konsep, konten, dan produk. Kemudian rancangan itu ditulis masing-masing pada konten produk tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu development, di mana development ini merupakan model penelitian berisi kegiatan realisasi rancangan dari produk sebelumnya yang telah dibuat pada analisis. Kemudian pada tahap ini juga perlu dibuatkan instrumen untuk mengukur kinerja produk. Kemudian selanjutnya yaitu implementasi atau implementation. Penerapan produk dalam model penelitian pengembangan EDDI dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik terhadap produk yang dibuat atau dikembangkan. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi atau evaluation. Pada model ini dilakukan untuk memberikan umpan balik kepada pengguna produk sehingga revisi yang dibuat sesuai dengan hasil evaluasi yang dibutuhkan yang belum terpenuhi oleh produk tersebut. Nah, tujuan akhir evaluasinya itu untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, dari beberapa uraian 5 langkah di atas dapat kita simpulkan bahwa tujuan model penelitian EDDI yaitu untuk menghasilkan atau mengembangkan sebuah produk yang teruji secara empiris untuk menghasilkan produk yang baru dan teruji. Maka perlu adanya tahapan kegiatan yang terdokumentasi dan terukur pada semua tahap pengembangan. Nah, selanjutnya yaitu di kelompok 2 di mana membahas tentang model pengembangan 4D, di mana yang tahap pertama yaitu define, yaitu tujuan dari tahap ini yaitu untuk menetapkan dan merumuskan persyaratan pembelajaran. Kemudian tahap kedua yaitu desain, yaitu merancang prototipe atau bahan ajar atau media pembelajaran yang akan dikembangkan. Kemudian setelah tujuan tersebut tercapai, maka dilakukanlah seleksi materi, media atau format atau bahan dan pembuatan prototipe tersebut. Kemudian tahap ketiga yaitu develop, yaitu untuk mewujudkan desain yang telah ditetapkan dan juga bisa dengan menyelesaikan prototipe yang telah dibangun sebelumnya. Ya, tahap keempat yaitu disseminate, yaitu produk yang sudah bisa dikatakan mencapai tahap akhir pengembangan kita uji. Di tahap ini menghasilkan produk yang dapat penilaian positif dari para ahli. Nah, yang selanjutnya itu di
kelompok 3, di mana di situ membahas tentang model pengembangan Board and Gall, di mana yang pertama yaitu penelitian dan pengumpulan data melalui survei. Langkah ini yaitu studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian. Nah, yang kedua yaitu planning atau perencanaan, yaitu termasuk dalam langkah untuk merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan atau menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap tahapan, dan jika mungkin diperlukan melaksanakan studi kelayakan secara terbatas. Nah, yang ketiga itu mengembangkan bentuk bermulai dari produk, yaitu bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Termasuk dalam langkah ini adalah persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan buku petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat pendukung. Dan yang keempat yaitu uji coba awal lapangan. Dan yang kelima yaitu revisi produk. Setelah diuji coba, ya dilakukanlah revisi produk, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang telah dihasilkan. Nah, perbaikan ini sangat mungkin dilakukan lebih dari satu kali, sehingga hasil yang dihasilkan lebih baik. Kemudian yang keenam yaitu uji coba lapangan yang melibatkan seluruh siswa. Kemudian yang ketujuh yaitu revisi produk operasional, yaitu memperbaiki untuk penyempurnaan untuk hasil yang lebih baik ke depannya. Nah, yang kedelapan yaitu operational flight atau uji coba lapangan operasional, yaitu uji validasi. Kemudian yang kesembilan itu final product revision atau revisi produk akhir, yaitu perbaikan di akhir guna untuk menghasilkan produk akhir atau final akhirnya Kemudian yang ke-10 yaitu langkah menyebarluaskan produk atau model yang dikembangkan dan menerapkannya di lapangan. Nah, Board and Gall tadi itu Board and Gall, sekarang yaitu kita melangkah ke kelompok 4 atau kelompok terakhir, yaitu model Azure, di mana model pembelajaran ini di dalamnya itu ada menganalisis karakteristik siswa, kemudian menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian memilih metode, media, dan bahan ajar bahan dalam pembelajaran, kemudian pengguna teknologi, media, dan bahan ajar. Selanjutnya mengaktifkan keterlibatan siswa, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi. Nah, langkah-langkah pengembangan Azure yang pertama yaitu analisis karakteristik siswa. Yang kedua yaitu dalam menganalisis itu yang pertama bagaimana karakteristik siswa, yang kedua pengetahuan dan keterampilan seperti apa yang telah dimiliki oleh siswa, yang ketiga yaitu kemampuan atau kompetensi seperti apa yang perlu dimiliki oleh siswa tersebut, yang keempat apa indikator atau kriteria yang digunakan, kemudian kondisi seperti apa yang diperlukan oleh siswa agar dapat memperlihatkan kompetensi yang telah dipelajari. Nah, yang bagian kedua yaitu menetapkan kompetensi untuk mencapai kurikulum. Nah, tujuan ini merupakan penjabaran dari kompetensi pengetahuan dan keterampilan dan sikap yang dimiliki oleh siswa setelah menempuh proses pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu memilih metode, media, dan bahan ajar. Yang keempat yaitu pemanfaatan bahan ajar dan media pembelajaran. Yang kelima yaitu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran agar siswa tetap mampu memusatkan perhatiannya terhadap penyampaian materi atau substansi pembelajaran. Yang keenam yaitu evaluasi dan revisi. Nah, tahap ini yaitu bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program pembelajaran dan dalam mencapai pencapaian
dalam mencapai hasil belajar yang siswa. Kemudian evaluasi untuk efektivitas proses pembelajaran, yaitu agar terjawabnya pertanyaan, apakah proses pembelajaran ini mencapai tujuan atau tidak, agar dapat membantu proses pembelajaran, apakah siswa itu aktif dalam proses pembelajaran atau tidak. Nah, sekian video UTS yang saya buat. Banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.